Selebritis ID. Selebritis ID yang cukup lumayan mungkin orang tahu gitu. Jadi orang tua sama suami tuh selalu bilang ayolah nyanyi lagi gitu. Jadi mungkin di single ini insya Allah nanti kedepannya bisa mengeluarkan single-single yang lain, karena sebenarnya memang rencananya tuh pengen keluarin album gitu insya Allah tahun ini. Tapi ya masih mengumpulkan beberapa lagu-lagu gitu, karena mau recycle juga mungkin lagu-lagunya Pipi, lagu-lagunya Mimi yang bisa dinyanyiin lagi gitu. Gitu sih. Baik, terima kasih Mami. Nah, kira-kira nih dari lirik-lirik ini kan kalau kita tahu ini yang nulis langsung Bang Atta sendiri ya. Di verse apa mungkin? Atau di chorus atau di ref? Semuanya soalnya menurut aku lagu ini tuh maknanya tuh dalam banget. Jadi kalau disuruh pilih dan bagaimana, menurut aku semua tuh favorit dan semua tuh berkesinambungan gitu ya. Iya, dan lagu ini tuh bisa dibilang kayak mewakilin perasaan aku yang mungkin aku kan tipe orangnya diem gitu, maksudnya jarang pernah ngomong gitu atau apa gitu. Jadi ketika pas dibuat lagu ini tuh kayak ceritanya kok kayak aku banget, aku bilang gitu banget. Terus ini akhirnya jadi kalau tanya partnya bingung ya, karena semuanya bagus. Orangnya jarang nangis ya gitu. Jadi atau kayak misalnya pas kemarin syuting video klip juga bangetnya bilang, ayo dong kamu harus nangis biar aku nggak bisa nangis, aku tuh nangis nggak bisa dipaksa gitu ya. Mungkin ketika aku nangis ya memang aku lagi bener-bener sedih banget gitu atau terharu gitu. Jadi kemarin tuh lumayan challenging, cuman ya alhamdulillah bisa ya Pak. Baik, pembuatan video klipnya nggak lama ya, sebenarnya itu simple. Karena memang video klipnya itu kita lebih mau orang fokus di liriknya, di story-nya, di penyampaian yang ingin disampaikan. Jadi memang video klipnya kita syuting sehari, ya prosesnya 2 minggu, seminggu 2 minggu udah beres langsung editing semua. Jadi yang penting gimana bisa menceritakan tanpa harus klarifikasi gitu kan. Oh ini Aurel begini, oh para ibu begini, oh bunyinya begini. Jadi dengan lagu ini bisa menceritakan kalau bisa jadi momentum untuk bangkit buat kita pribadi, bahkan untuk teman-teman juga yang nonton merasa terwakili dengan lagu ini. Kira-kira gitu. Di setiap postingannya tuh gendut lah, dibilang kayak ibu-ibu lah segala macam. Nah disitulah lirik itu tertulis gitu ya. Terus kita coba mewakili juga dari perempuan-perempuan lain yang kemarin banyak banget di Indonesia ini, perempuan-perempuan yang menurutku ada yang sampai ibu punya anak meninggal karena begini, karena begitu. Ada yang sampai ibu itu baby blues sampai bunuh anaknya juga gitu ya. Jadi dengan rangkuman banyak cerita itu jadilah curahan hati yang membuat pengen orang kalau dengar lagunya jadi semangat lagi gitu. Kalau aku juga manusia, kami berhak bahagia, kita bisa kembali semangat, sehat gitu. Itu sih yang pengen diambil dari lirik-lirik lagu ini, yang mungkin bisa nanti tersampaikan gitu sama yang mendengar. Jadi semoga nanti dengan orang-orang yang dengar bisa sambil ngerasa mencurahkan hatinya, pikirannya gitu ke lagu ini gitu. Jadi itulah kenapa liriknya baiknya pedih juga gitu, menceritakan banyak hal curhatan dan lain-lain. Karena aku tahu juga memang jadi Aurel gak gampang ketika dia harus hamil, habis menyusui, masih dibully juga kemana-kemana, kesana kesini ya. Dan itu apalagi bulinya kan fisik ya. Jadi orang kan kalau fisik kan itu dikasih Tuhan ya, nggak ada yang bisa kita ubah gitu. Kalau bulinya salah, mungkin salah kita ya kita perbaiki. Dan kalau bulinya masalah fisik kan ini kan maksudnya harus operasi ya begitu. Jadi menurutku ini harus menjadi jawaban sih. Perempuan semua itu keren, cantik, semua punya perjuangannya gitu. Alhamdulillah tawarannya ada, cuman ada aja gitu. Maksudnya kayak waktu itu kayak aku sempat mau ngeluarin lagu, ternyata hamil lah. Aku tuh nggak pengen ketika aku ngeluarin lagu tuh di saat yang aku tuh ngerasa aku tuh belum pede mau ada penampilan, gimana dari
ya itu dia dari fisik, dari jam terbang, karena kan sebenarnya nggak semudah itu ya tiba langsung oke ayo segala macam gitu, karena kan kita butuh harus latihan lagi apa segala macam gitu. Ya semoga insya Allah dengan sudah keluar lagu ini dan nanti banyak single-single yang lain, insya Allah kalau bisa nyanyi ke luar kota atau panggung-panggung. Amin. Proses rekamannya sebenarnya nggak lama ya, Bang Ta. Jadi kayaknya bulan lalu tuh rekaman. Terus habis itu memang karena momennya dekat ulang tahun, jadi kemarin pikir ya udah keluarinnya pas ulang tahun aja gitu. Jadi kita juga syuting video klip tuh kemarin awal bulan ini, jadi benar-benar cepet aja gitu. Yang penting bisa ngeluarin lagu ini dan alhamdulillah banyak juga yang suka. Gitu. Amin. Ya gitu ya namanya public figure. Kalau kita lagi sedih atau kita lagi ada berantem kan kita nggak mungkin luapin di sosial media gitu ya. Jadi pasti punya rasa up and down yang mungkin kadang aku kesel, emosi, marah sama diri sendiri juga pernah gitu kayak, ih kenapa sih kok gini gitu. Dan aku memang tipikal orangnya tuh apa ya suka mikirnya tuh suka apa ya kayak ini kenapa sih ini harusnya salah gue apa bukan ya gitu. Jadi aku sering ya menyalahkan diri sendiri gitu. Jadi ya memang ya kayak gitu sih. Jadi ya aku nggak bisa ceritain mungkin apa kendalanya, mungkin biar aku yang tahu gitu. Karena memang aku tipikalnya sih jarang curhat, jarang cerita. Jadi karena kalau aku lagi sedih, bete atau kecewa atau apa tuh pasti kadang aku ya udah pendam aja sendiri gitu. Kadang aku rasa kadang kalau selagi aku masih bisa sendiri pasti aku nggak perlu lah cerita sama orang gitu. Kayak gitu sih. Kata-kata yang paling nyakitin selama ini apa sih? Sebenarnya kata-kata yang paling nyakitin tuh kadang yang buat aku kecewa atau sedih gitu, kayak misalnya kok rasanya kok kayak netizen kok kayak jadi lebih tahu dibanding aku, padahal kadang aku tuh yang maksudnya kadang itu posisi aku gitu. Cuman kadang netizen tuh suka kayak menghakimi sendiri itu sih kadang yang membuat aku sedih. Terus mulai mungkin kalau dari fisik sih udah sering dan udah kayaknya ya udah capek juga, jadi ya udah gitu. Terus yang paling bikin sedih juga kalau udah mulai menghujat anak gitu ya, menghujat keluarga gitu, suami. Karena Bang tuh lumayan sering juga kayak misalnya dari domba ke aku gitu, banyak orang yang suka DM Bang tuh gini, padahal kan aku yang selalu sama dia, aku yang tahu bagaimana kadang kecewa dan sedihnya di situ. Gitu. Turn it up, let's go.